Kembali lagi di Blurris gitu tentunya, YouTuber tidak terkenal. Oke, kali ini jam setengah 12 malam kawan-kawan. Yaps, seperti biasa kalau misalkan Bang Rizky itu lagi gabut ya kan, gak sih gua. Ya namanya juga konten kreator ya kan, kerjanya pengangguran ya, kalau nggak pengangguran ya meeting. Nah, banyak banget yang nanya kan, Bang, sekali-kali keluar malam, Bang. Ya, gini nih kawan-kawan, suasana Bandar Lampung kalau lagi malam hari ya. Ini jam setengah 12. Jadi buat kalau kawan-kawan yang bilang kalau kota Bandar Lampung itu penuh dengan begal, waduh, kalian salah sekali ya. Jadi gini guys, aku kasih tips. Kalau kalian pulang di malam hari, apalagi di daerah-daerah yang mungkin daerah terpelosok atau bagaimana, atau di kota, sebenarnya gue balikin lagi. Kalau di kota Bandar Lampung sendiri sih sejauh ini, sejauh saya mata memandang ngevlog atau pulang malam itu aman. Sebenarnya kasus begal di kota Bandar Lampung sendiri tuh hype-nya itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada yang terbaru-baru sekarang ya kawan-kawan. Kalau kalian terutama cewek atau cowok lah ya, kita nggak mandang jenis kelamin. Kalau pulang ya kan, usahakan untuk kecepatan motor jangan lambat ya. Misalkan kalian udah bawanya lambat, lesu, lunglai, letih, lesu ya kan. Ya jangan ya. Kalau misalkan kalian udah tahu pulang malam, tolong kecepatan agak ditinggikan dikit. Bukan dalam artian gue nyuruh kalian tuh kebut-kebutan, kagak. Jadi kalau misalkan malam itu kita harus was-was ya kawan-kawan. Jangan sampai kita nggak was-was ya. Nah, kecepatan seperti gimana Bang? Ya menurut kamu seperti apalah kecepatan yang kamu bilang kebut itu ya. Karena abang nggak mau ngasih patokan kebutnya seberapa, harusnya seberapa. Sesuai dengan keinginan kamu aja, kebutnya pengen seberapa gitu kawan-kawan ya. Dan satu lagi, usahakan kalau pulang malam hari ya, usahakan kalian harus lihat spion ya. Lihat posisi belakang ya kan. Enggak lah Bang, aku nggak mau lihat spion. Kalau lihat spion nanti aku nggak bisa move on, lihatnya masa lalu. Spion itu sangat berarti ya, sangat penting ya kawan-kawan untuk melihat bagian belakang kalian. Karena rata-rata orang yang mungkin akan membegal kita itu adalah di bagian belakang ya, nggak mungkin di bagian depan ya kawan-kawan. Kalau misalkan kalian yang pulangnya malam, kalau misalkan memang daerah kalian tuh sangat rawan dan nggak memungkinkan untuk pulang, jangan pulang atau nginep di mana dulu ya kawan-kawan. Mungkin subuhnya bisa pulang. Nah subuh juga kadang rawan juga kawan-kawan, makanya hati-hati. Jadi kalau kalian di malam hari, jangan heran kalau orang itu pulang ada yang kebut, ada yang apa ya. Nah kan ada yang kebut juga kan atau gimana. Ya sebenarnya ya itu adalah antisipasi juga kawan-kawan. Ya kita kalau bawa motor jangan santai lah ya, jangan kebut juga, jangan terlalu kebut, jangan terlalu apa ya, agak hati-hati aja kawan-kawan. Nah ini ada Tugu Haji Mena kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat di layar kaca action cam saya ya. Nah itu di video ini ada Tugu Haji Mena. Nah itu Tugu Haji Mena. Dan ini selamat datang di Bandar Lampung City ya kawan-kawan. Itu kalau kalian masuk kota Bandar Lampung, nah itu ada gapura gede emas itu kawan-kawan. Nih belakang gua tuh gapura gede emas itu. Nah kalau kalian sudah melewati itu, kalian masuk kota Bandar Lampung. Oke deh, kita bahas cinta ya sekarang kawan-kawan. Tahu gak sih guys, gue secara sekarang itu baru sadar gitu loh. Gue udah ngejomblo hampir 4 tahun anjir. Anjay, gila. Gue tadinya orangnya tipikal itu pasangan, pacaran yang suka ngumbar-ngumbar kemesraan. Ya ampun gak nyangka gue jomblo anjir, udah mau 4 tahun anjir. Anjir lah. Ya Allah, gue belum menikah anjir. Mantan-mantan gue udah pada nikah, gue belum. Gue gini-gini aja. Mantan gue udah pada nikah sama orang-orang yang berduit, udah sama orang-orang yang punya penghasilan, yang udah berjabat. Wajar kali ya gue tuh ditinggalin gitu sama mantan-mantan gue gitu, karena ya faktor pekerjaan sih kawan-kawan. Setelah kalian tahu tuh gimana sih cara menjalani hidup dengan sendiri tanpa seorang pasangan, tiba-tiba hidup kalian tuh kayak ada cahayanya aja gitu loh. Lalu kalian memperbanyak teman, memperbanyak relasi. Yang tadinya kalian sifatnya solo, kemana-mana sendiri, terus kalian sekarang banyak teman karena kalian dulunya pacaran kemana-mana cuma berdua. Dan sekarang kalian tuh setelah lama menyendiri, kalian tuh kayak menemukan dunia yang nyaman kalian aja gitu loh. Kayak kalian itu berada di posisi yang gue tuh nyaman loh sendiri gitu. Terus secara nggak sadar teman-teman kalian udah pada nikah, bahkan mantan-mantan kalian tuh udah pada nikah, diri kalian tuh nikah gitu, atau orang yang pernah kalian kenal, kalian deket sama kalian udah pada nikah gitu. Dan lu masih sendiri anjir. Itu gue banget gitu. Aduh. Ya sebenarnya gue jomblo ini bukan dalam artian gue pengen sendiri terus ya kawan-kawan. Enggak, gue juga butuh pasangan gitu loh. Dan selama gue menjalani hidup gue sendiri itu kayak ya banyak yang dalam artian ya gue juga punya banyak relasi, teman dan kawan-kawan gitu loh. Ya sekarang tuh kayak hubungan cinta itu udah nggak usah diumbar-umbar lah gue. Kalau tipikal gue ini sekarang ya kawan-kawan, gue itu lebih gimana caranya kayak komitmen aja gitu loh. Karena gue udah kayak nggak mau pacaran lagi gitu loh. Gue udah kayak nggak mau pacaran lagi, dan gue nggak kayak mau yang gimana ya. Gue yang nggak mau ngumbar-ngumbar kemesraan yang ujungnya gue jagain jodoh orang. Gue tuh berada di posisi dimana gue kayak pengen melakukan sesuatu hal yang hubungan gue tuh ya udah privasi aja gitu loh.
Kayak rata-rata orang kan jadi motovlogger atau kayak gini memprivasikan jati diri dia siapa gitu loh. Ya kalau gue pengen nyoba aja memprivasikan apa yang gue suka, apa yang buat gue nyaman, apa yang bisa bikin gue semangat, apa yang bisa bikin gue selalu menjalani hidup dengan rasa kesendirian, apa yang bisa bikin gue selalu senyum di saat gue sedih. Semua itu gue privasiin karena yang gue pengen tahu adalah penonton gue itu belajar gitu loh. Kalau hal simple itu bisa ngebuat kalian bahagia gitu loh. Ya walaupun sejatinya ya ya sejatinya ya kita juga butuh orang gitu kan kawan. Buat kawan-kawan yang mungkin sekarang juga lagi jomblo ya, atau udah pada ditinggal nikah, atau yang masih sekolah baru putus atau gimana, ya hidup itu panjang. Ya lu belajar aja dari gua yang udah bertahun-tahun terus jadi konten, ya kan? Ada sisi positifnya. Ketika lu jadi sesuatu hal yang nggak pengen orang rasain dan lu ngelakuin hal itu, tiba-tiba lu bisa menghasilkan duit dari situ gitu loh. Semua ada sisi baiknya, semua ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Kalau kayak gua, ya gua bersyukur gitu loh. Gua waktu itu diputusin pacar gua dan gua jadi kerja kayak gini gitu loh. Gua dikenal beberapa orang dan gua bisa ngerubah diri gua dan gua bisa tahu rasanya nyari duit itu gimana. Mungkin kalau gua dulu masih pacaran lah, masih jadi bucin yang kayak kemarin waktu itu gue lakuin gitu, ya mungkin gue nggak akan berubah gitu loh, dan gue mungkin bakal stuck jadi orang yang entah gue nanti lulus gue kerjanya apa. Karena gue udah lulus ya untungnya gue udah ngebangun YouTube, ya alhamdulillah ketolong ya. Sedangkan teman-teman gue susah payah nyari kerjaan sana sini, ngelamar sana sini ditolak, sedih sih ya, tapi ya itulah hidup gitu loh. Ya lo harus bertahan hidup gitu loh, lo harus nyari uang gitu. Dan sedihnya lagi tuh lo sendiri gitu. Ya semua ada sisi positifnya, oke? Mungkin gue boleh sendiri sekarang, tapi gue yakin yang jadi istri gue adalah wanita yang paling bahagia dalam hidupnya. Yang jadi istri gue adalah wanita yang bakal tahu gimana caranya berjuang dari nol. Dan yang sekarang gue cari adalah wanita yang bisa selalu menemani gue dari nol, dari susah. Dan wanita yang bisa tahu apa isi hati gue, dan dia yang selalu nyemangatin gue di hari-harinya. Itu wanita yang gue butuhin. Gue udah pernah pacaran sama cewek cantik, udah pernah. Gue udah pernah kawan-kawan pacaran sama cewek cantik, ujungnya apa ya, putus, ditinggalin. Karena ya gue juga pernah pacaran sama orang kaya, gue juga pernah pacaran sama orang yang ya dibilang nakal juga nakal gitu loh. Semenjak itu ya belajar gue gitu loh, cari pasangan hidup itu yang kayak mana sih gitu loh. Nanti pola pikir kalian akan berubah, yang dimana kalau kalian masih SMA, SMP, kalian harus cari pacar yang cantik gitu kan, cari yang ini. Nanti kalau ketika kalian sudah dewasa, hal itu akan berubah ya, walaupun sebenarnya nggak berubah banget, tapi akan berubah pada sendirinya, tapi lebih ke sisi dominan yang lain gitu. Kayak kalian menemukan pasangan yang penting ada buat kalian gitu loh, yang penting bisa nemenin kalian gitu loh, yang bisa nerima apa adanya kalian, yang bisa nemen kalian jatuh gitu loh. Kalau mungkin SMP, SMA kan nggak ada yang ngerasa kayak gitu kawan-kawan. Yang taunya adalah ya pacaran bareng, gue punya cewek cantik gitu loh. Tapi ketika kalian sudah mau mencari pasangan hidup, itu adalah kalian mencari orang yang bener-bener mau setia aja sama kalian gitu loh, bener-bener mau susah aja sama kalian. Ya jadi pesannya dalam video kali ini adalah, ya satu adalah gue tekanin lagi, Bandar Lampung itu kalau dibilang kota begal ya kalian bisa menilai sendirilah. Gue bisa pulang malam nyantai jam 12 daerah yang sepi, masih banyak orang, dan gue nggak ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa gitu. Selagi lo sendiri bisa menjaga diri lo ya nggak apa-apa. Dan gue tekenin lagi ke lo orang adalah ya selalu berhati-hati, dan kalau bisa ya kalau jangan memaksakan pulang malam ya buat cewek-cewek atau gimana gitu. Kalau emang nggak bisa pulang hari itu atau apa ya jangan paksain pulang gitu loh. Apalagi kalau rumah kalian emang daerah rawan gitu loh. Dan buat cowok-cowok ya kalau kalian bawa motor ya jangan lambat atau santai gitu loh. Ya kalian harus kecepatan kalian ya sesuai dengan kalian sendiri, yang menurut kalian kebut itu gimana gitu loh. Dan yang terakhir adalah ya kisah hubungan cinta asmara ya kan ya. Intinya kalau nanti udah gede, kata cantik-cantik atau manis atau apa itu hanyalah pemanis ya kawan-kawan. Tapi lebih intinya adalah gimana caranya kita nemuin pasangan yang mau sama kita, yang terima kita, mau diajak susah, mau diajak seneng mau, yang mau diajak ketawa mau, yang mau diajak sedih nangis juga mau gitu. Oke deh, mungkin segitu aja vlog kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga para jomblo-jomblo di dunia ini jangan sedih ya. Karena kalian gak sendiri ya kan. Kalian selalu ada. Karena spesies kalian selalu ada. Oke, di sini Bro Rizky undur diri. Thanks for watching, dan jangan lupa kalian suka konten ini, like and subscribe. Oh iya, kalau kalian suka konten curhat-curhat kayak gini, komen aja ya. Dan kalau kalian pengen curhat, silakan aja komen di bawah ya. Nanti siapa tahu gue bantu ya kan. Bang, aku galau, aku ini gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang nonton, dan goodbye and see you next time. Kembali lagi di YouTuber tidak terkenal.